Halo semuanya, nama saya Agustinus Agus, mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pandangan individual seorang konsumen. Ada beberapa pandangan individual seorang konsumen. Yang pertama yaitu persepsi, kepribadian, pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran, serta yang terakhir motivasi. Pandangan individual konsumen yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan cara pandang seseorang dalam melihat atau mengartikan suatu yang hanya bisa didapat lewat bantuan panca indera, seperti penglihatan dan pendengaran. Persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Segala sesuatu yang menciptakan sensasi bagi dirinya, contohnya dari produk, kemasan, merek, dan iklan. Internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Di dalam faktor internal, persepsi biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, nilai yang dianut, serta pengharapan. Sedangkan faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh situasi, penampilan produk, serta sifat stimulus. Pandangan individual konsumen yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian merupakan ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seorang menanggapinya. Kepribadian konsumen sangat mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Seseorang konsumen bisa saja membeli suatu produk dengan tidak terlalu memperhatikan produk tersebut secara detail. Dan ada juga tipe konsumen yang sangat detail saat memilih suatu produk. Pandangan individual konsumen yang ketiga adalah pembelajaran atau memori atau ingatan. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Konsumen akan mencari tahu informasi tentang suatu produk yang nantinya akan mereka beli. Misalnya, seperti spesifikasi produk tersebut atau tipe-tipe produk, dan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan produk itu. Kemudian memori. Konsumen biasanya akan menerima informasi terkait dengan suatu produk yang akan mereka beli. Dalam hal menerima informasi itu, memori konsumen menjadi bagian hal yang penting bagi mereka apabila ingin membeli suatu produk. Karena konsumen otomatis sudah tahu tentang produk yang nantinya akan mereka beli. Misalnya, berapa harga yang harus mereka bayar, di mana akan beli, dan cara penggunaannya. Selanjutnya, pemikiran. Pemikiran adalah proses penggunaan untuk mempertimbangkan sesuatu. Ini mencakup berbagai proses mental seperti mempertimbangkan ide atau proporsi atau menilai itu benar. Konsumen ketika akan membeli suatu barang seringkali memikirkan tentang beberapa hal seperti kebutuhan atau keinginan. Biasanya konsumen akan mempertimbangkan apakah mereka membutuhkan barang tersebut atau hanya untuk memenuhi keinginan mereka. Kemudian informasi. Konsumen biasanya akan memikirkan informasi yang mereka terima berkaitan dengan produk tersebut. Apabila informasi yang mereka terima cukup bagi mereka, maka mereka akan melakukan keputusan pembelian. Kemudian konsumen biasanya akan mempertimbangkan dari segi kualitas produk. Apalagi jika konsumen tersebut menggunakan suatu produk dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, para gamers mungkin akan membeli PC atau smartphone dengan spesifikasi CPU atau prosesor yang terbaik di kelasnya, agar bisa menyokong mereka dalam bermain game. Selanjutnya dari review pembeli lain. Konsumen
akan mempertimbangkan review orang lain terhadap suatu produk yang nantinya akan mereka beli. Dengan adanya review dari pembeli lain, memudahkan konsumen dalam membuat keputusan apakah akan membeli atau tidak. Kemudian dari sisi waktu, pengiriman. Konsumen juga pastinya akan mempertimbangkan jangka waktu pengiriman, terutama apabila seorang konsumen tersebut ingin menggunakan suatu produk dalam jangka waktu yang dekat. Dan pandangan individual konsumen yang terakhir adalah motivasi. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi dari dalam diri konsumen, akan membantu mereka lebih mudah dalam membuat keputusan pembelian. Misalnya, seseorang yang termotivasi ingin pergi kemana-mana menggunakan kendaraan pribadi mereka, maka orang tersebut akan mengumpulkan uang mereka untuk membeli kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Nah, sekian informasi tentang pandangan individual konsumen yang bisa saya jelaskan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan video ini mengenai pandangan individual konsumen. Sekali lagi, terima kasih.